Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode. Pak Jokowi membantah Hasto. Nah, akhirnya Pak Jokowi angkat suara juga, merespon pernyataan Hasto Kristianto soal isu minta tambahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Pak Jokowi woles soal gertakan Hasto yang katanya punya koleksi video barbuk alias barang bukti. Tapi dengan tegas juga Pak Jokowi juga menantang. Silahkan tanya ke Bu Mega, Mbak Puan atau partai-partai apakah beliau pernah meminta tambahan jabatan 1 periode atau mengutus seseorang untuk menyampaikan itu. Lagian Mbak Puan kan juga sudah pernah mengklarifikasi soal ini ketika Adiana Pitupulu kayak Hasto ini bilang kalau Pak Jokowi minta tambahan 1 periode lagi ke Ibu Mega. Jangan-jangan Hasto ini dapat bahannya dari Adiana Pitupulu dan kekeh menganggap itu benar. Tapi mari kita lihat sendiri klarifikasi dari Mbak Puan Maharani. Silakan. Jadi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3. Sudah ya, kita sudah melihat 2 statement. Pertama dari Pak Jokowi, yang kedua dari Mbak Puan Maharani. Jadi kok masih bisa-bisanya ya Hasto ini kekeh sumekeh menyatakan di depan media, di depan publik, di depan rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi meminta pengajuan tambahan 1 periode untuk menjadi presiden. Bahkan beliau bilang katanya punya video-video yang berisi barang bukti keterlibatan pejabat negara. Pak Hasto, Anda sudah meniup peluit. Mulai dan hadapi saja semuanya. Kalau memang Anda benar, bagus juga buat bangsa ini. Tapi kalau tidak, mohon dipertanggungjawabkan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Pak Jokowi itu bantah saat dia menjabat sebagai presiden, dia minta ke Ibu Mega itu untuk memperpanjangkan jabatannya itu 2 tahun. Karena yang disampaikan Pak Hasto kemarin, kata Pak Hasto, ada yang haus kekuasaan dan minta memperpanjangkan jabat presiden jadi 3 periode. Itu yang disampaikan Pak Hasto, tapi Pak Hasto tidak sebut nama. Ya kita tahu lah pasti ya Jokowi yang dimaksudkan oleh Pak Hasto. Akhirnya Pak Jokowi itu buka suara, dia bilang, aku itu tidak pernah meminta memperpanjangkan jabatan. Kalian tanya aja sama Ibu Mega, sama kader-kader partai atau Mbak Puan. Jadi ini siapa yang benar ini? Pak Hasto atau Pak Jokowi? Karena kita lihat ya, Pak Hasto selama jadi tersangka itu, wah serang Jokowi. Dia bilang ada yang haus kekuasaan dan melanggar konstitusi. Seakan-akan partai PDIP ini taat banget lah sama hukum. Maksudnya ya memang partai PDIP ini taat banget sama hukum, tapi kan kemungkinan nggak setaat itu gitu loh. Tapi kalau misalnya benar apa yang dikatakan Pak Hasto soal Pak Jokowi itu meminta perpanjangkan jabatannya ke Ibu Megawati karena Ibu Megawati menolak hal tersebut, akhirnya Pak Jokowi itu tidak mau dukung Pak Ganjar waktu Pilpres kemarin. Itu makanya Pak Jokowi dukung Pak Prabowo karena Ibu Megawati tolak apa yang diinginkan oleh Jokowi, yaitu 3 periode. Saat ini kita sedang disuguhkan drama para elit politik. Kenapa gue bilang ini drama? Karena ujung-ujungnya kita udah bisa nebak endingnya bakal kemana. Endingnya itu deal-dealan buat kesepakatan, akhirnya saling menutupi. Udah gitu aja. Dan terakhir kasusnya hilang. PDIP yang dimana gencar banget ngeritik pemerintahan Pak Prabowo tentang PPN itu, sekarang lagi diserang balik nih dengan penersangkaan Hasto. Dan Gerindra pun bilang kalau PDIP ini flying victim. Padahal PPN ini digagas di zaman dimana partai itu berkuasa. Bagi gua dua-duanya sama aja. Padahal partai Gerindra ini, partai pemenang pemilu, bisa juga membatalkan PPN 12% itu. Tapi mereka nggak mau. Hasil penetapan Hasto sebagai tersangka itu, akhirnya Pak Hasto mengancam lah akan membongkar dugaan korupsi para petinggi negara.
Pertanyaannya, berarti selama pemerintahan mereka korupsi itu ditutup-tutupi dan dibiarkan. Dan kenyataannya juga dalam pengesahan PPN 12% ini ada 8 fraksi yang ikut menyetujui, termasuk PDIP dan Gerindra. Partai mana yang menolak? Cuman satu, PKS. PKS yang kalian bully karena salah melangkah di akhir season. Mungkin PKS sekarang lagi ketawa-tawa mungkin. Dan dalam polemik drama elit politik ini yang jadi korban siapa? Masyarakat. Karena mereka seperti itu hanya satu, hanya untuk mendapatkan simpati masyarakat. Dan tanpa masyarakat sadar, saking serunya menonton drama ini, tahun depan mereka akan menghadapi tantangan ekonomi yang sangat besar, yaitu PPN 12%. Belum lagi pajak tambahan kendaraan bermotor. Ditambah lagi kalau jadi UKT bakal naik. Dan kalau jadi juga, biaya wajib asuransi kendaraan juga akan ada. Jadi yang diuntungkan siapa? Ya mereka. Ujung-ujungnya mereka. Jadi nggak usah sosok simpatik, nggak usah sosok pro partai ini, pro partai itu. Menunjukkan bahwasanya partai PDIP ini ya sebenarnya tidak demokratis ya. Ketika dia menyuarakan tentang dinasti, negara ini melulantakkan sistem demokrasi, tapi sebenarnya partai ini juga sangat tidak demokratis. Karena apa? Dengan penjelasan yang gamblang ini kita sudah sangat tahu bahwa siapa yang berhak untuk naik sebagai anggota DPR yang terpilih, ya kan? Dan kasus ini ditambah lagi dengan kasus yang kemarin yang baru terjadi, pileg yang kemarin di Jawa Timur. Ada 2 juga tuh yang disikat tuh, walaupun akhirnya bilang yang mundur dan sebagainya lah. Siapa tuh yang orang Padang itu? Dia bilang, wah saya itu mengabdi kepada PDIP. Wah, jadi kita jadi banyak clue di sini. Yang pertama, kasus ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Pak D. Jokowi, karena hubungannya dengan memang partai yang ngatur, ya kan? Benar gak? Jadi KPU nggak ada campur tangan dari presiden. Jadi benar-benar KPU itu bekerja secara profesional. Karena kalau seandainya KPU berani menaikkan Harun Masiku, KPU sendiri melanggar aturan dan bisa dituntut di pengadilan. Benar gak? Nah, sehingga KPU kekeh dan bersikukuh mempertahankan pada aspek hukum. Yang kedua, ini juga tahu clue-nya adalah bahwasanya partai PDIP yang bermain di sini, sehingga ingin memaksakan Harun Masiku walaupun itu keputusan internal. Keputusan internal tidak ada hubungannya dengan faktor hukum yang berlaku di negara ini ya. Lu partai punya gaya sendiri, struktur sendiri, mekanisme sendiri, tapi kan negara punya hukum sendiri yang nggak boleh ditabrak kan gitu. Yang ketiga, kita jadi tahu bahwasanya dengan adanya pemilihan langsung ini, demokrasi berjalan dengan baik dan benar. Nah, jadi dengan clue seperti ini kita jadi tahu, Pak. Oh iya, thank you Pak. Thank you Pak ya. Nah, jadi dengan kasus ini kita jadi tahu bahwasanya siapa yang sebenarnya cawe-cawe terhadap hukum. Ini ya guys ya. Nah, jadi kita yang keempat ya, bahwasanya masyarakat memilih. Nah, kan misalnya memilih Presiden Prabowo, memilih caleg dan sebagainya, itu benar-benar adalah pilihan rakyat, nggak bisa diatur ya kan. Ini sudah membuktikan bahwasanya rakyat memilih siapa ya sudah kejadian dengan kasus-kasus seperti ini. Kan nggak bisa ngaturnya. Siapa yang harus dipilih ya kan? Jadi bahwasanya rakyat memilih orang yang sesuai dengan keinginan mereka gitu loh. Jadi kalau seandainya pemilihan presiden rakyat memilih Prabowo dan Gibran ya sudah terjadi. Memilih Anies ya sudah terjadi. Memilih Ganjar ya sudah terjadi seperti itu. Dan caleg-caleg lain juga seperti itu. Nggak bisa dipaksakan walaupun lu keturunan dinasti. Salah satu contohnya nih yang Jawa Timur nih, kejadiannya itu kan dinasti juga, tapi kan orang nggak milih dia, malah milih yang lain kan. Dan itu bukan dinasti dan rakyat nggak bisa disetir. Kita jadi terang benderang dengan pemilihan-pemilihan seperti itu beberapa kondisi ya. Nanti kalau dibilang wah kamu kok lugu banget sih nggak bisa disetir, ya faktanya begitu. Kan ada orang yang bisa disetir dan ada yang tidak.
kan gitu. Nah, dengan adanya kasus ini akhirnya semua terbongkar ya. Semua terbongkar dan kita lihat apa yang akan terjadi. Masyarakat yang bijak dan cerdas pasti akan memahami bahwasanya siapa sebenarnya yang bermain di sini. Ya kan? Semuanya terbongkar pelan-pelan dan terang benderang. Nah, gitu loh.